Halo semuanya. Halo, Lo ngapain pakai jaket eroge sih? dingin. Dingin. Padahal nginep nggak bawa baju. Lo nginep di rumah gue nggak bawa baju. Iya. Jadi di dalam ini nggak ada baju. Telanjang aja udah. Ada dong. Baju. Terus kacamata lo kenapa gitu? Lihat Dil, coba Dil. Emang gimana? Tuh Dil. Zoom in deh. Kenapa sih? Lo nggak nyadar ada yang aneh dengan hidung lo? Kenapa? Tuh, udah coba pakai lagi. Nah udah. Kok gitu sih dia Dil? Kulitnya kayak. Oh iya, emang sengaja ini biar lebih dekat. Kan bisa ke bawah-bawah. Oh. Gitu. Jadi gue tarik hidung gue ini gini set, gue gini, nah gitu. Oh emang sengaja. Iya. Karena kan kalau nggak diginiin ntar tuh jatuh mulu. Kenapa lo nggak nyari yang agak sempit itunya? Nggak tahu. Berarti hidung lo terlalu kecil. Terlalu kecil. Nggak mancung gitu. Jadi makanya giniin aja. Ketemu triknya biar enak. Iya. Hari ini kita akan ngebahas 5 desa paling serem di dunia. Kan kemarin kan rame nih yang KKN Desa Penari. Di YouTube gua aja udah hampir 10 juta. Yang gua cerita sama si Reza Iya tuh. sih. Yang video itu sempat keluar dari trending. Terus yang masuk klarifikasi si Simple Man akun Twitter yang KKN Desa Penari ya, masuk trending juga sampai nomor 2. Ditukar aja. Keluar dari trending lagi, masuk lagi yang video lama yang udah keluar dari trending, masuk lagi ke trending. Yang mana yang ini? Yang sama Reza. Sama Reza lagi masuk lagi? Iya aneh banget. Wih. Ya. Itu absurd banget sih. Sejadi-jadinya aneh itu. Gue nggak ngerti si YouTube kenapa aneh gitu ya. Berarti ya pertumbuhan viewer ya? Kayaknya. Kayak kan nih viewer yang sama Reza nih ke bawah dulu nih, yang naik dinaikin yang Simple Man. Ya kan Simple Gue Man. nggak tahu deh itu trending bisa tuker-tukeran gitu aneh Iya, juga gue sih. nggak tahu sih. Iya. Lo nggak pernah punya video yang trending Nggak pernah. seumur hidup? Seumur hidup. Anissa ya punya. Seumur hidup nggak pernah. Padahal tuh view kenceng loh. Tapi kan nggak semua yang trending itu masalah view kan. Oh, Yang iya? paling penting sebenarnya watch time. Jadi kalau video lo 1 menit, yang nonton 10.000 akan kalah sama video 1 jam yang nonton 5.000. Karena menit yang ditonton jauh lebih banyak. Oh, iya. Ngerti ya maksudnya? Jadi Orang nontonnya lama atau enggak ya? jadi nggak selamanya view itu jadi takaran. Komen juga masuk. Oh, kapan masuk? Komen juga kan algoritma YouTube itu dia ngitungnya nggak plek-plekan di view. Nah, tapi maksudnya hari ini gue pengen ngebahas 5 desa paling horor di dunia. Karena yang kemarin KKN Desa Penari kan rame itu kan pada nyari. Terakhir kabarnya desanya bahkan ada yang nemuin. Terus ada yang nyari desanya, pokoknya dia telusurin segala macam. Ketemu desanya, nemu diomongin di Twitter, tapi kepala desa atau apanya gitu di situ yang ketuanya di situ menolak untuk bilang bahwa si ini adalah Desa Penari itu. Tapi gue bingung deh ngapain dicari ya nggak sih? Biarin aja lah ya orang damai dengan hidupnya masing-masing ya. Kalau lo penasaran gak usah dicari-cari juga ya nggak sih? Iya sih. Iya kan? Terus kalau udah dicari orang ngasih tahu apa dong? Ini kan udah dikasih tahu penjelasannya kan? Iya. Yang ininya foto itunya juga udah kan dikasih tahu kan? Iya. Udah dan jangan dicari gitu kan dia bilang. Kan? Iya maksudnya. Ya udahlah gitu. Nah, gue jadi penasaran nih di dunia selain di Indonesia ada nggak ya desa-desa yang juga horor gitu? Yang kayak gitu. Menurut lo di luar negeri ada desa nggak? Ada dong. Ada. Ada ya. Desa bahasa Inggris. Di mana ada kota, ada desa. Desa bahasa Inggrisnya apa? village ya. Hah? Village. Kan villager orang desa. Villager orang desa ya. Village, iya. Bener kan? Bener. Bener gua. Kalau pelari sprint, yang lari namanya apa? Sprinter. Larinya? Sprint. Iya, Bener ya? Jadi kalau di Inggris tinggal ditambahin A. Tambahin R ya? Iya. Bener. Kalau supir? Driver. Kalau kegiatan menyupir? Ngedrive. Drive. Iya. Bener kan? Iya. Bener juga. Hebat ya. Jadi gampang kan bahasa Inggris? Kalau banyak tambahin S belakangnya. Kalau kegiatan tambahin ER. Tambahin ER. Kalau apa? Yang lo tahu kegiatan apa? Kegiatan dalam bahasa Inggris. Duduk sit. Nah, duduk sit. Orang yang pekerjaannya duduk?
Apa dong? Itu. Sitter. Iya, sitter. Bukan sit down. Hah? Sit down? Duduk. Orang suruh duduk. Iya kan sit down. Yang Dia ngelakuin pekerja kerjaannya dia duduk. yang kerjaannya duduk sitter. Oh, sitter. Iya, jadi kerjanya duduk. Jadi kerjaan lo apa? Sitter. Katanya gue kerjanya duduk gitu. Apalagi? Apa lagi? Tidur. Tidur. Tidur sleep. Orang yang pekerjaannya tidur. Sleeper. Sleeper. Kalau sleeping apa? Sleeping kegiatan tidurnya. Kegiatan tidur ya. Berarti orang yang tidurnya namanya sleeper. Iya. Oh, iya. Kalau mandi. Mandi apa sih? Mandi apa? Mandi apa dia? Showroom. Apa? Show. Yang apa sih namanya? Shower. Shower ya. Iya, shower lagi. Bener kan? Shower ya alatnya lah, alat buat mandi. Berarti orangnya show dong. Bisa nggak? Orangnya showerer. Shower. Iya benar. Ada masalahnya banyak. Iya benar. Emang tetap dilanjutin walaupun belakangnya Iya, R. walaupun banyak. Shower. Jadi kalau ditanya, "Du, kerjaan lo apa?" Shower. Itu nggak 2 kali. Shower. Showerer. Showerer. Oh iya. Iya. Oh iya. Iya itu pas tuh. Itu pas ya. Showerer. Oh iya. Gampang banget Gampang. bahasa Inggris. Tapi belum bisa percakapan gue pelan-pelan. Gak bisa ya? Pelan-pelan. Coba, hello Pandu. Halo, Mr. Radit. Iya, nggak usah pakai Mister dong. Bukan pakai Mister semua orang. Iya, nggak usah pakai Mister lah. Terus Radit. Halo Radit, kalau di bule itu nggak ada kata depan. Lo mau tua mau muda sebut nama aja. Makanya kalau anak bule manggil bapaknya, ya langsung aja pakai nama gitu. Ngelunjak ya namanya. Ya gitu, emang kayak gitu. Tapi lebih ke ada akarapan anak sama bapak kali ya? Iya nggak juga sih. Emang budayanya gitu ya. Budaya kan nggak pernah salah kan. Cuman beda-beda aja. Bilang dong hari ini kita mau bahas 5 desa paling horor. Ayo bisa. Today me and my friend Raditya Dika ingin apa sih? Apa? Want to storytelling. Menceritakan ya, storytelling apa sih? Iya, coba lah. Storytelling to village horror in the world. Bener kan? Enggak, ya. Coba kita coba 5. Oh, enggak sih. Iya. Kata-katanya benar, tapi grammarnya enggak. Tapi kita coba ya. 5 desa paling horor di dunia. Oke. Ini nggak ada ngagetin kan? Enggak ada. Gue siap-siap. Desa yang pertama. Desa Placky Kent di Inggris. Apa? Ini aneh juga nih, Placky Kent. Desa Placky Kent yang berada di Inggris merupakan cerminan desa tradisional Inggris yang berisi pondok-pondok cantik, kantor pos, tukang daging, dan deretan pub. Desa ini juga merupakan lokasi syuting film The Darlings Buds of May yang tayang tahun 90-an. Wah, jadi desa cantik banget nih. Dipakai buat lokasi syuting juga. Namun di samping keindahannya, desa ini dinobatkan sebagai desa paling berhantu menurut Guinness World Record pada tahun 1989. Jadi kayak murinya sana. Iya, Muri. Tuh, Kok rekor. ada setan-setan juga di sana? Iya. Dimasukin dunia? Iya, maksudnya kok sampai ada rankingnya ya? Iya, kok ada Gimana rankingnya? cara menentukannya ya? Oke. Beberapa sumber menyatakan kalau tempat ini berisi 12 sampai 17 hantu. Salah satu hantu yang menetap di sana diyakini bernama Edward Brett, seorang petani abad 18 yang menembak kepalanya sendiri di peternakan dan mengucapkan kalimat terakhir kepada istrinya berupa, "Aku akan melakukannya." Jadi sebelum menembak dia bilang gitu. "Aku akan melakukannya." Terus dia, Kok orang luar negeri tuh kayak gitu semua kok orang luar negeri bisa bahasa Indonesia ya? Enggak, diterjemahin ya. Kenapa? Maksudnya Nggak, gimana? maksudnya kayak berani gitu buat Bunuh diri? Bunuh diri, kayak ada yang video call, bunuh diri sebelum video call. Emang ada? Ada video call sama pacarnya terus bunuh diri. Serem banget. Terus sampai ada yang pacaran, gue mau bunuh diri nih. Terus si pacarnya bilang, ya udah lu lakuin aja. Dia akhirnya dilakuin beneran pas lagi ribut pasangannya. Tapi yang tetap jadi tersangka si Pacarnya, pacarnya karena iyalah. nyuruh. Gitu. Sampai berani gitu dah. Ya orang udah stres gimana ya? Kalimat tersebut masih suka menghantui di sekitar peternakan. Jadi suara, aku akan melakukannya, aku akan melakukannya, aku akan melakukannya. Which is I will do it kali ya. I will do it, I will do it. Gitu. Terus Serem juga sih. orang juga bingung juga nih mau melakukan apa. Kan ada orang yang nggak tahu kejadian dia. Oh iya bener juga ya? Iya kan? Bener juga ya? Kayaknya yang bikin serem tuh karena penasaran ini, aduh. Iya. Bukan karena dia pengen melakukan sesuatu pernah nembak. Iya, siapa tahu ada orang di peternakan itu ya kan, lagi nonton bola terus dia mikir, gue judi bola nggak nih? Terus aku akan melakukan. Ada kebisikan setan. Iya, Buat judi bisikan Buat setan. judi nanti. Wah gila juga nih. Hantu lain di sekitar peternakan merupakan lelaki berseragam militer yang sering berdiri di tangga yang mengarah ke kamar tidur, sebuah loteng di gudang abad ke-16.
yang kini telah diubah menjadi sebuah bar. Hantu lain yang dikatakan menghantui daerah itu adalah gambaran seorang kepala sekolah yang ditemukan digantung oleh anak-anak. Ya Allah, Kepala kepala sekolah dong. Kepala sekolahnya digantung Anak-anak sama murid-murid. Ini desa Itu gila, gila sih. Masa? Kan anak-anak kecil, maksud gue sekuat apa anak-anak kecil kan? Maksudnya kalau gue kepala sekolah, gue tinggal tenang-tenangin doang kan? Iya. Iya juga ya. Wah, Atau ini dulu dibius. Masa anak kecil ngerti bius, Bang? Iya sih. Anak perkaliannya belum bisa hafal kan? Iya sih ya. Oke. Apa anaknya satu sekolahan kali ya? Maksudnya? Iya, ini kepala sekolahnya dibenci gitu. Iya, bikin kayaknya peraturan terus rame-rame. Iya, bikin peraturan terus satu sekolahan gendong dia. Kan ngeri juga Bang, satu Iya. sekolahan anak kecil semua. Iya, seragam nggak boleh dikeluarin. Iya, serang kepala sekolah. Rambut gak boleh gondrong, gak boleh pakai Tapi jaket. masa sampai segitunya anak-anak? Terus bisa iya. Tahu juga ya, bingung juga nih. Dan seorang wanita tua yang biasa duduk di jembatan, merokok pipa, minum gin. Oh, yang Gin kayak apa tuh? pipe. Gin tuh minuman keras. Dan menjual selada yang telah dikumpulkan dari sungai. Menurut gua nih, ini gak serem-serem banget sih. Kalau gua baca cerita ini. Si desa ini. Karena ada 17 hantu berkumpul di sebuah desa. Yang satu bilang, aku aneh gitu. Udah. Terus bayangan orang digantung. Terus ada nenek-nenek minum gin sambil ngerokok pipa di pinggir sungai. Hantu-hantu lainnya paling kayak gitu-gitu juga gitu. Maksudnya enggak. Ini masih berbentuk manusia ya? Iya. Maksudnya? Iya, maksudnya masih berbentuk manusia. Iya. Enggak yang kuntilanak genderuwo gitu kan. Iya. Maksudnya masih beradab gitu loh, orangnya masih kayak sopan-sopan dan cakep-cakep gitu. Kalau genderuwo kan kayak gitu, ngerti gak? Iya kan? Genderuwo nggak bisa ngerokok pipa kan? Iya kan? Nggak ada kan genderuwo ngerokok pipa kan? Kecil Bang, dikira kelingking dia. Iya makanya. Dikira tusuk gigi. Jadi menurut gua, karena ini kan kita udah compile nih 5 desa paling berhantu di dunia. Ini nggak terlalu serem sih. Mungkin menang jumlah kali. Tapi jumlah sama yang di rumah lu dulu banyakan rumah lu. Iya sih. Di tempat gua katanya Iya, harusnya masih guna store rumah lu nih. Aturan deh. Oke, yang kedua ya. Tapi kayak tingkat kesereman seseorang kayak beda deh Bang ya. Kayak buat orang bule ini Orang beda. boleh kayak gini serem. Ya, ini serem maksudnya. Oke, kita ke India sekarang. Desa kedua yang paling berhantu. Nomor 2 adalah Kuldara, India. Ini nggak ranking ya, ini ngacak aja. Desa Kuldara di India dulu merupakan desa yang dihuni oleh para Brahmana Paliwal. Sampai pada tahun 1825, seluruh warga meninggalkan desa semalaman. Cerita berlanjut ketika seseorang yang berkuasa jatuh cinta kepada putri desa dan mengancam para Brahmana Paliwal dengan pajak yang sangat tinggi jika mereka tidak melakukannya. Inilah alasan mengapa semua warga desa menghilang semalam. Oh, kabur gara-gara pajak. Apa gitu? Itu kan ceritanya gitu. Inilah alasan mengapa semua warga menghilang secara semalaman. Bersamaan. Jadi ada orang berkuasa jatuh cinta sama putri, terus daripada orang-orang lain jadi saingan, dikenain pajak tinggi, terus pajaknya ini cabut. Aneh juga ya. Ya, serem juga sih kalau pajaknya tinggi Bang. Iya sih. Ngagetin. Jangan-jangan nanti negara kita pajaknya dinaikin supaya kita cabut. Cabut. Iya. Jangan-jangan loh. Ini alasan mengapa semua warga desa menghilang semalaman dan meninggalkan kutukan di belakang mereka. Wah. Jadi orang cabut, Orang dikena cabut kutuk. gara-gara pajak ini, Ah. terus sambil pergi dia balik badan terus ngutuk. Ngutuknya adalah siapapun yang berusaha menjadikan desa sebagai rumah mereka akan kehilangan nyawa. Ya pajak-pajak dia kenapa kita yang repot ya? Itu sampai disumpahin. Iya. Terus yang disumpahin orang hidup lagi. Iya, siapapun yang akan datang. Sampai saat ini, Kuldara tetap ditinggalkan oleh para Brahmana Paliwal dan telah menjadi tempat para turis serta penyelidik paranormal yang memenuhi desa tersebut. Penyelidik paranormal telah melaporkan melihat penampakan yang tidak dapat dijelaskan serta disentuh oleh kehadiran yang tidak terlihat selama kunjungan mereka di sana. Yang paling mengerikan adalah penemuan sidik jari pada kendaraan mereka setelah mereka menyelesaikan penyelidikan. Ya Allah, cuma sidik jari doang. Di Indonesia mah lo ninggalin mobil bukan cuma sidik jari, gambar di situ. Iya. Iya kan? Suka nggak lo mobil lo? Kan berdebu. Digambar-gambarin, Gue dijorok-jorok sering gambar kan. itu. Oh, lu malah yang sering gambar kan? Gue kan gak punya mobil. Iya. Jadi kalau ada debu dikit tuh langsung gue gambar. Iya, Itu atau gambar paling gampang soalnya. pandu atau apa ya kan? Emang hantu tuh paling serem di kita ya? Iya gak sih? Iya, karena bentuknya tuh yang udah gak ada mukanya. Iya. Yang udah lidahnya ke bawah, Iya. liur-liurnya.
Mata keluar, mata copot. Iya. Dulu ini rumah sakit yang gitu-gitu kan? Oke, kita coba berikutnya ya. Ini Fiji, tahu nggak negara apa Fiji? Jepang. Jepang Bukan. Fuji. Fiji itu negara di Oseania. Oseania tahu apa? Gak tau gue. Dekat Australia sana, di sebelah timur. Pulau. Iya, kumpulan pulau gitu. Sini. Sama kayak Indonesia, cuma lebih kecil ya. Iya, kayak gitu. Nah, ini negaranya Fiji. Desanya namanya Nayafutoka. Yo, Aneh kayak juga Jepang-Jepang ya. gitu. Iya. Februari 2016. Topan tropis Winston menghantam desa Nayafutoka, Provinsi Ra, Fiji. Gelombang pasang yang disebabkan oleh topan mengakibatkan banyak rumah hancur dan hilangnya 2 nyawa. Salah satu korban adalah seorang laki-laki disabilitas berusia 32 tahun bernama Pauliasi Nayova. Cakep banget namanya. Dia dimakamkan pada hari berikutnya bersama temannya Bambang. Hah? Setelah Ya Allah. udah lumayan. Lu udah bilang namanya bagus banget emang iya. Lu punya teman namanya Bambang. Namanya Bambang. Bambang Pailova. Dia dimakamkan pada hari berikutnya setelah tubuhnya ditemukan di antara puing-puing yang ditinggalkan oleh badai Osea Balesafu yang merawat Pauliasi. Oh, dia orangnya namanya Osea Balesafu, nama temennya. Benar-benar Ocean boleh. Oh. Dia yang merawat Pauliasi terbangun beberapa malam setelah pemakaman karena para anjing desa menggonggong terus-menerus. Hah, maksudnya? Jadi si mayatnya hidup. Para anjing-anjing desa. Enggak, tiba-tiba pas malam anjing-anjing desa itu menggonggong-gonggong. Balesafu melihat Pauliasi berdiri depannya bergumam kakana, yang berarti makanan. Balesafu juga mengklaim bahwa anjing-anjing menggonggong lagi malam berikutnya tepat di dekat kasur tempat Pauliasi biasa tidur. Jadi ini anjing berisik lah pokoknya, berisik, Iya, berisik. gonggong-gonggong mulu. Terus si temannya ini ngelihat yang udah meninggal berdiri terus bilang makanan. Minta GoFood kali ya? Apa gimana? Apa gimana sih? Orang-orang bule tuh setannya. Aneh-aneh ya? Aneh ya? Aneh loh. Dan kalau orang bule setan itu kode gitu kayak makanan. Kayak aku akan melakukannya. Kode gitu. Kalau Indonesia kan wow langsung muncul aja kan. Setelah seminggu lebih, sekelompok pemuda berlari keluar dari rumah tempat mereka berkemah ketakutan. Mereka bercerita kepada kepala desa bahwa mereka telah melihat Pauliasi tertatih-tatih di sekitar tempat itu meminta kakana, yaitu meminta makanan. Kenapa ada orang disabilitas minta makanan malah takut bukan dibantuin ya? Iya sih, tapi udah jadi hantu, Pak. Emang udah mati dua-duanya? Udah, enggak si Pauliasinya ini, si yang cewek ya? Enggak, yang kena hurricane itu, yang kena badai itu. Oh iya. Tapi makanya sekali lagi ya hantu-hantu bule ngode-ngode aja gitu dan nggak serem, maksud gue nggak menakutkan gitu. Misalnya gini nih, kalau di Jakarta ya, ini ada di Indonesia nih ada rumah kena badai, segala ada yang meninggal, itu pasti ada yang kesurupan dulu, ya kan? Terus di kampung tiba-tiba lagi bercermin ada mukanya dia, terus ada tangan bekas dipotong. Bayangannya. Tapi kalau di sini tuh kayak apa ya? Kayak misalnya penampakannya tuh ya udah gitu, kayak masih minta berbentuk makanan, manusia. tertatih, ya udah gitu. Masih berbentuk manusia. Kayak bisa diajak temenan gitu loh. Iya kan? Lo mau kan temenan sama? Nggak mau. Oh, nggak mau. Gue jangan ntar ada di sini ada yang ikut, nggak mau. Nggak Pandu mau temenan Nggak, sama nggak, kalian. nggak. Wahai penghuni rumah. Bang. Aduh. Lu tahu nggak gue yang lagi mandi berubah air panas sendiri? Lah itu namanya lo nge-lag nyetelnya cuy. Enggak, orang gue dingin dari awal. Lo gimana? Lo mandi? Mandi gue dingin. Gimana di sini? Iya di sini. Oke, terus? Sampai sampoan. Tiba-tiba kegir sendiri. Tiba-tiba gue nyadar kok berubah jadi panas gitu. Terus? Ya iya, auditnya dimindahin dong. Padahal dari awal gue mandi dingin. Tapi ininya knopnya berubah panas nggak? Berubah panas. Nggak terputar nggak yang panasnya? Iya. Kan bisa aja air ledengnya itu ada masalah sedikit sehingga kan dingin nih, lo diemin jadi panas. Tapi ini berputar atau tidak? Masalahnya cuma di situ doang. Kan kalau dingin kan kanan nih. Kalau dingin kanan. Iya, gue udah tahu dong dari awal gue pasti minta dingin. Oke, dingin kanan. Dingin, mandi terus. Mandi. Pas dingin, berubah dingin. panas dia geser atau tidak? Geser. Hah? Serius? Geser. Geser apa enggak? Geser. Gue sampai ada di posisi yang nggak bisa kabur, sampai ngeluh. Lu nggak usah jalin gue dah, gue nggak bisa kabur, sampai kayak gitu gue. Nggak mungkin dong. Demi Allah geser. Lihat Dil, kita lihat Dil. Lihat, ayo. Bang Odi. Nggak mungkin. Lu salah. Nih, kalau mandi Kalau mandi lu gue ini- kesini.
Nih, kalau mandi gua kesini. Coba. Bang, jangan dong. Kalau nggak percaya gue. Coba, sos. Kan ini. Malah gua full lagi biar dingin. Nah gini kan. Iya. Tiba-tiba nih, nggak mungkin dong kalau gua mandi kesenggol, tangan gua kesini, gua lagi gini di sini. Tiba-tiba air berubah panas. Kesenggol bisa aja sih. Masa gua sampoan senggol gini? Lo sampoannya di mana? Di sini. Di mana? Di sini. Di pojok sini. Iya kan Masa di pojok gini begini? Sampoannya? kan mancurnya ke sini. Oh di sini. Iya gini, nggak mungkin kesenggol situ. Lo sampoan gini kali. Waktu itu ngosing. Terus dia tiba-tiba ke sini. Iya. Nggak mungkin. Ya, Nggak aduh. mungkin. Sumpah dah. Nggak mungkin. Sumpah. Karena gua sadarnya beberapa detik pas habis sampoan kan merem tuh. Terus kok panas? Gue liat muter sendiri ininya. Maksudnya yang tadinya ke kanan tiba-tiba ke kiri ke air panas. Menurut gue lo lupa, lo masuk. Lo udah panas nih, tapi yang panas itu belum berubah jadi panas, jadi masih dingin. Enggak, gue udah tahu itu pasti dingin. Jam berapa? Maghrib. Maghrib. Mm-mm. Masa sih? Maghrib gue kalau mandi kan. Tapi apa motivasinya itu hantu? Ini lo. Ada suara, aku akan melakukan. Ada kakana. Ada makanan. Kakana ngapain lu makan di kamar mandi? Enggak, tapi bener itu. Terus lo takut? Enggak, ya kan gue orangnya penakut ya. Dan itu gue ada di posisi yang nggak bisa kabur. Jadi gue ngeluh. Kok ngeluh maksudnya ngeluh? Iya karena kalau gue kabur gue masih sampoan bang, buka kamar mandi masih sampoan gue, kan malu keluarnya, teriak-teriak ada setan kan malu. Ya udah di situ gue beraniin diri. Iya. Terus kalau lagi lo mandi lo takut lo lari keluar ya kan, nanti pembantu yang jerit kan. Udah telanjang pakai sampo doang. Makanya gue bilang, ya Allah tolonglah, gak usah jailin gue dulu nih, gue lagi. Lo ngomong sambil mandi. Iya gue ngeluh, udah lah gak usah jailin ke gue lah. Karena gue lagi mandi, gue gak bisa kabur nih soalnya gitu. Terus setannya bilang, Enggak bilang. Tapi abis itu udah bener, nggak balik-balik lagi. aneh ih. Sumpah. Aneh. Tapi berkat itu gue udah berani kemana-mana sendiri sih. Oh karena lo udah berjanji sama setan itu. Bukan berjanji, maksudnya pas semenjak kejadian itu, akhir-akhir ini gue berani jam 12 malam ngambil Kenapa? ke belakang, nggak tahu. Karena lo udah ngobrol sama tuh setan kan. Ya kayak udah berani dulu, jangan gini lah. Udah gini. Udah ngasih tahu, jangan jahil ke gue lagi gitu. Lo bilang dong sekarang. Nggak mau. Nggak, tadi kan gue bilang lo pengen ditemenin. Lo lurusin dong, makanya kan tadi kan gue teriak. Pandu pengen ditemenin, lo lurusin. Enggak, gue nggak mau ditemenin. Lo kan, mereka tahu nggak mereka yang lo ajak ngobrol? Heh, setan gitu dong. Jangan set. Iya, apa dong? Biar mereka nggak tersinggung. yang ada di sini kita bertiga. Yang ada di sini kita bertiga. Iya. Yang ada di sini tapi Nggak bukan kelihatan. manusia. Iya, yang di sini bukan manusia. Ulang, yuk. Yang di sini. Kok ke kamera? Ini orang yang di nonton. Oh iya. Itu. Yang di sini yang nggak kelihatan, gua nggak mau berteman. Bukan nggak mau berteman, maksudnya gimana ya? Tersinggung. Iya. Kita lakuin kayak biasanya aja gitu. Maksudnya apa? Nanti dia gangguin lu. Kan kayak biasa aja dia gangguin. Ya tapi jangan gangguin gue, lakuin kayak normal hidupnya dia aja. Kayak biasa dulu belum Kan dia nggak hidup, dia mati kan. Heh, penunggu rumah. Penunggu rumah. Jangan ganggu. Saya nggak niat jahat. Iya, saya nggak niat jahat. Saya nginep gitu ya. Iya, saya cuma nginep. Nah, saya nginep. Ya udah gitu. Kalau mau masuki badan saya. Enggak. Oke, kita lanjut nih, masih ada 2 lagi nih. Yang keempat, Prince Albert, Afrika Selatan. Prince Albert ini nama desanya. Desa kecil bernama Prince Albert terletak di Karoo, Afrika Selatan, berdiri tahun 1762. Menurut warga lokal, cukup banyak hantu yang berkumpul di sini. Namun anehnya mereka ramah. Tuh kan, hantu bule ramah-ramah. Iya. Desa ini menawarkan tur jalan-jalan bersama pemandu yang memperkenalkan turis ke hantu-hantu. Hantu-hantu yang populer di desa ini konon berasal dari seorang pengantin muda yang kehilangan nyawanya pada malam sebelum hari pernikahannya. Dia sekarang menghantui museum setempat dengan penuh semangat. Meskipun nasibnya ketika hidup sangat tragis. Jadi gimana cara menghantui dengan semangat ya? Kayak, Halo para turis yang ada di sini. Ini adalah kocak dah. Aduh masa iya sih? Lalu tour guide hantu. Ini masih ada lagi nih. Lalu ada seorang gadis muda dengan pakaian malam yang melompat-lompat di atas ranjang di Mearns House. Tempat seorang dokter perang bernama Dr. Mearns dulu tinggal. Ada juga seorang laki tua yang menghantui antrian rumah lokal dan melambai pada setiap wanita yang lewat. Ada yang genit juga. Kalau ada cewek ngelambai. Gimana menurut lo, Ndu? Enggak serem kan? Serem sih ini sumpah. Dari sini kasih kode-kode dulu soalnya.
Nah, ini kalau di sana tuh kayak kode makanan. Ini apa? Kayak hantu di rumah gue bikin panas. Apaan? Ya bikin itu, airnya jadi Akhirnya panas. jadi panas. Jadi Jadi kayak- kalau dia ada. Iya, jadi nggak ngode, nggak apa segalanya, tapi ini lihat nih. Gitu ngerti nggak? Jadi udah ketelu nih. Gitu ya. Iya nih gua nih. Gitu loh. Iya, ya udah. Hantu Indonesia tuh emang lebih nekat menurut gue. Bener juga sih. Kayak Asia kayak gitu ya. Jepang juga serem bang soalnya tiba-tiba nongol. Iya, Jepang ya. Nongol ya tiba-tiba nongol. Oke, yang terakhir nih Desa Lowers, Skotlandia. Meskipun Desa Lowers yang berlokasi di Skotlandia hanya tinggal reruntuhan, desa tersebut disiapkan untuk dijual. Namun tawaran penjualan itu hadir dengan peringatan. Jadi sambil dijual ada peringatannya dulu dari ngejual nih. Desa tersebut telah dikutuk oleh Nyonya Lowers. Gimana ceritanya kita jualan barang, terus kasih peringatan. Kayak gue jual mobil gue nih yang lama nih. Apa namanya? Silakan beli mobil saya. Tapi mobil saya dikutuk oleh Ciro misalnya, oleh kucing gua kan. Maksudnya kayak orang jadi malas beli kan. Tapi akhirnya ada yang beli nggak? Nah nih, cerita ini bermula dari seorang nyonya, seorang peramal dari abad ke-17 dilaporkan mengutuk sebatang pohon abu. Ngapain dia ngutuk pohon ya? Indonesia aja ngutuk anak, lu pohon levelnya rendah banget. Kabar ya, Udah mati. pohon abu tersebut berubah menjadi ikan pari. Enggak, itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Itu cuma ada di Indonesia, nggak mungkin. yang berubah jadi ikan pari itu ya? Iya, ada. Itu kan viral ya. Ada. Anak dikutuk ibu jadi ikan Jadi pari. ikan pari. Dia juga dimakamkan di sebelah pohon setelah kematiannya. Seorang petani bernama John Campbell menebang pohon itu. Jadi pohonnya dikutuk ditebang tahun 1895 dan ditanduk oleh bantengnya sendiri segera sesudahnya. Dia meninggal karena luka-luka dan seorang tetangganya mencoba membantunya kemudian menjadi gila dan dibawa ke rumah sakit jiwa. Seekor kuda yang digunakan untuk menyeret pohon itu dari tempatnya juga mati tanpa sebab yang jelas. Penampakan hantu perempuan terus berlanjut di lokasi dan banyak pengunjung yakin bahwa wanita sendiri itulah yang menghantui runtuhan tersebut. Oh si ininya, Berapa lah? si nyonya siapa tuh? Nyonya Lowers itu yang Nyonya Lowers, menghantui. iya. Nah kalau ini ekstrim, Iya sih. ini ekstrim karena bikin orang mati. Bikin orang mati. Tapi emang hantu bisa bikin orang mati ya? Bisa aja sih. Itu kan beda nih kutukan nih. Kalau Ini lu kutukan mandi, tempat keramat. kalau lu mandi dan lu alergi air panas, bisa mati lu, badan lu bentol-bentol. Ya. Oh iya, darah dingin ya jadi. Darah dingin nggak sih? Emang lu kadal? Kan ada darah dingin kalau habis mandi terus diapain gitu. Hah? Jadi Darah dingin kan buat reptil. Bedanya darah panas sama darah dingin apa? Hewan Ya berdarah kalau panas, ada uapnya. Salah. Kalau dingin nggak ada uapnya kan. Salah. Apaan bedanya? Kalau berdarah panas itu kita mengatur suhu badan, badan mengatur suhu badannya sendiri. Jadi dia memproduksi panas sendiri gitu. Otomatis. Iya, kalau berdarah dingin dia tidak bisa gitu. Makanya kadal-kadal itu harus pakai AC kalau hidup. Mana ada Iya. di alam liar. Iya, alam liar kayak AC sih ya dingin ya. Pakai AC. Iya benar-benar. Iya. Bikin AC gitu terus tidur Iya juga. ke situ. Terus yang dibilang pembunuh berdarah dingin apaan? Kayak Itu kadal. manusia kadal. Oh iya. Iya, Bukan yang membunuh tanpa ampun. membunuh dengan kelakuan seperti seekor kadal. Iya tanpa ampun kan. Kadal suka mengampuni nggak? Gue bukan kadal, gue cicak kan, gue cicak bukan kadal. Cicak tuh pengecut kan, cicak mah. Kadal suka mengampuni. Cicak potong ekor Potong sendiri. ekor sendiri. Tapi kalau itu orang aneh juga ya. Misalnya lagi berantem nih, tiba-tiba coba. Anyway, itu tadi ya 5 desa paling serem ya di dunia. Masuk gini semua itu ya? Enggak, cuma satu yang Cuma masuk satu. Guinness. Itu Tapi- masuk Guinness kan yang terseram. Yang terseram. Iya, yang terseram. Jadi sisanya itu di-compile sama si Reza sih tadi. Menurut gua nggak ada yang seserem di Indonesia sih ya. Iya. Iya, makanya mungkin orang bule tuh ngerasa setan di kita lebih serem kali ya. Apa jadinya orang bule juga mikir gitu? Setan Indonesia mah nggak serem. Tapi yang ada orang bule nggak takut setan, ikut dunia lain padahal bendanya gerak tuh. Terus nggak takut? Nggak takut. Dia bilang apa? Angin. Yang mana yang angin? Iya angin. Nggak gitu dong. Itu kan bahasa Inggris, gue nggak tahu. Tapi bilangnya angin gitu. Angin bahasa Inggrisnya apa? Wind. Wind. Orang yang kerjaannya menganginkan sesuatu. Winter. Iya, jagoan. Winter musim salju, Bang Radit. Gue udah tahu main Harvest Moon. Mana ada orang. Gue udah tahu kok. Udah, makasih semuanya. Dadah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.